Kalau kembali Anda libur, hari ini ada cukup banyak berita, banyak kabar yang akan disampaikan. Seperti di koran-koran juga ini luar biasa beragam, tapi garis besarnya adalah mengenai Pak Ahok. Betul, masih seputar Basuki Cahayapurnama yang saat ini menghuni tahanan di Makobrimob. Tadi kita ada kabar terbarunya begitu. Nah, ini juga kabarnya sempat kemarin menyapa pendukungnya ya di halaman luar Makobrimob dengan menggunakan yang ditoki melalui pengeras suara. Kita lihat informasinya. Saya menghimbau teman-teman yang mendukung saya, kalau bisa saya membubarkan diri. Kalian kan markas Brimob. Markas Brimob ini untuk ketenangan. Ini memang itu warga tinggal di sini. Dan itu hanya dari wilayah Depok. Nah, saya sudah aman di sini. Saya mohon bisa bubarkan. Bisa dibayangkan ke sampai pengungsi terganggu dan bisa dipindahkan lagi bagaimana. Saya itu keluar kota. Saya yang tidak tepat juga. Saya ikut aksi depan Brimob. Ini bukan wilayah DKI. Kalau mungkin di tempat Jakarta ya, saya kira saya nggak mungkin, tapi artinya kalau di sini ini kenaikan saya harusnya saudara-saudara membubarkan diri. Saya juga kebiasaan kondisi saya sehat baik. Ya saya minta hari ini hari relawan saat saya kira lebih baik masyarakat membubarkan diri. Tentunya dia memasang diri segala macam, dan saya himbau jangan lakukanlah. Justru saya bisa merasa kata-kata itu tidak mendengarkan suara saya. Saya berpikir akan punya kawan yang menyusup untuk mengajak Bapak Ibu untuk melakukan aksi seperti ini. Dipindahkan karena kan memang taktik kalau kencang. Di sini sangat lebih aman. Tadi saya juga tak ada apa-apa. Dan sekali lagi mohon pengertian Bapak Ibu. Kalau memang sayang sama saya, ya tolong bubarkan. Terima kasih banyak. Tadi ada pernyataan ya dari Pak Ahok yang menyatakan bahwa saya sehat, saya baik-baik saja, kemudian meminta pendukungnya untuk membubarkan diri, gitu. Dan demi kebaikan saya, gitu, sebaiknya saudara-saudara membubarkan diri. Gitu. Iya, itu udah bagus loh, bisa dipinjemin HT untuk menyapa, begitu kan? Kalau kita kulik-kulik, tilik-tilik lagi begitu, SOP kita tidak tahu ya, apakah memang diperkenankan seperti itu atau tidak begitu. Tapi kita berlanjut lagi, ini ada upaya juga untuk menangguhkan penahanan dari Basuki Cahayapurnama yang sedang dilakukan oleh tim pengacara ya. Dari Basuki Cahayapurnama. Kita lihat informasinya. Pengadilan Tinggi Jakarta belum bisa menindaklanjuti permohonan penangguhan penahanan atas terpidana Basuki Cahayapurnama. Selain masih menunggu berkas banding dari Ahok, pihak Pengadilan Tinggi pun baru bisa memutuskan setelah majelis hakim banding terbentuk untuk kasus tersebut. Ada permohonan penangguhan dari pengacara Pak Basuki dan juga dari Wakil Gubernur Jakarta Pak Jarot ya, dan sudah saya terima. Tapi itu nanti kita sampaikan ke majelis hakim yang akan menangani perkara ini. Karena kan berkas bandingnya juga belum dikirim ke Pengadilan Tinggi, dan tentu Ketua Pengadilan Tinggi belum juga bisa menetapkan siapa hakimnya. Nanti ketika hakimnya sudah ditetapkan, segera bila kita sampaikan permohonan penangguhan. Sebelumnya surat penangguhan penahanan dilayangkan oleh PLT Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat. Jarod menegaskan pihaknya menjamin bahwa Ahok tidak akan melarikan diri serta kooperatif. Selain dari Jarod, pihak tim kuasa hukum Ahok pun mengajukan permohonan serupa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Baik, ini beberapa tokoh juga sudah menyatakan dan berkomentar mengenai upaya-upaya penangguhan penahanan ini. Oke, ada Prof. Yusril Iza Mahendra yang bersuara soal ini. Berikut kita dengarkan bersama. Jarod itu salah dari segi hukum ya. Kalau memberikan jaminan pada seseorang yang ditahan karena perkara pidana itu diberikan oleh orang perseorangan. Tidak bisa Pak Jarod menggunakan KOP pemerintah daerah DKI Jakarta memberikan jaminan. Itu kan lembaga pemerintah.
Masa lembaga pemerintah memberikan jaminan pada orang yang dijatuhi pidana dan kemudian diperintahkan oleh hakim dimasukkan rumah tahanan? Baik, itu salah satunya. Ya. Dan di sini juga sudah ada beberapa narasumber yang akan berbincang juga ya. Betul, dari saya mengatakan praktisi, akademisi gitu. Ada Mas Surya Chandra, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Dan juga dari anggota Komisi Hukum DPR RI fraksi Gerindra ada Bang Supratman di atas. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Bapak Andi. berdua. Nanti juga akan ada Prof Mahfud ya. Ya. Tapi sayangnya beliau lagi di Jogja, nanti kita akan bergabung dengan Prof Mahfud. Saya ingin tanya dulu sebelum kita jeda soal penangguhan ini nih. Seberapa ikut memantau Mas Surya soal penangguhan? Ya. Sudah sampai sejauh mana nih proses? Kalau tadi kan dibilang masih nunggu pembentukan majelis PT Pengadilan Tinggi. Nanti majelis yang berhak menilai apakah dikabulkan. Tapi sudah diajukan ke Sudah, kalau dikabulkan kan sejak hari pertama putusan saya kira di Selasa udah. itu yang disodorin itu yang mana tuh? Kan soalnya kan Pak Jarod juga menyodorkan. Lalu juga tanda tangan relawan ya ikut juga menyodorkan. Jadi mana nih yang disodorkan tuh? Kalau tim sepertinya yang itu ya, yang resmi dari Pak Ahok sendiri, Pak Basuki. Jadi dia mengajukan penangguhan atas nama pribadi, terus jaminan dari keluarga. Pak Jarod mungkin inisiatif sendiri juga gitu. Nah, yang akan digunakan Semua bisa digunakan tergantung majelis pengadilan tinggi nanti kan yang menilai apakah yang pas, apakah mereka merasa perlu mau mengabulkan atau tidak, ya tergantung majelis sih nanti. Oke, berarti masih harus sabar dulu ya. Masalah soal sabar ini, masyarakat juga cukup banyak yang mendesak penangguhan penahanan ini juga di Makobrimob. Ada juga yang di Tugu Proklamasi juga, ini cukup banyak. Sabarnya ini sampai kapan begitu ya, Via? Kalau masih harus menunggu dari pengadilan tinggi, biasanya berproses berapa lama sih, Mas? Tergantung ya, biasanya sih nggak bisa lama, bisa enggak kan beda-beda antar majelis. Tapi kalau yang sepertinya kalau sekarang ini lebih ke ekspresi kekecewaan, barangkali juga keprihatinan, karena kan bukan masalah Pak Basuki atau Ahok doang ini, tapi masalah perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, lalu juga persoalan perlindungan minoritas dan seterusnya. Kita mempersoalkan undang-undang KUHP juga yang sekarang jadi pembahasan pasal 156 dan 156A itu. Baik. Karena Mas Surya ini bagian dari rakyat, kita tanya ke wakil rakyat kalau gitu Mas Surya. Mas Suratman, suara-suara penangguhan ya cukup banyak kalau disinggung tadi KUHP, pasal di KUHP yang kemudian berujung kepada penahanan para terpidana, begitu ya, saya katakan. Tapi saya yakin juga banyak juga yang menangguhkan penahanan untuk kasus yang lainnya, begitu ya, di negara kita ini, begitu. Haruskah untuk satu ini kita tangguhkan? Pertama, ini kasus yang harus hati-hati ya dalam rangka penahanan itu. Kalau ini penanganannya tidak ekstra hati-hati, termasuk dari majelis hakim banding nantinya kalau itu terbentuk, ini fragmentasi di tengah masyarakat ini bisa kemudian itu bisa menjadi eskalasinya bisa makin tinggi. Nah, oleh karena itu menurut saya yang sekarang yang harus dilakukan, sudah bagus Pak Ahok menempuh jalur hukum seperti ini, karena kalau tidak itu diserahkan kepada massa. Dulu kita ingat betul, sebelum vonis ini dilakukan semua menyatakan bahwa jangan sampai ada intervensi massa dan lain-lain sebagainya. Tapi yang saya sayangkan hari ini justru masanya Pak Ahok melakukan intervensi itu, dan ini yang harus diakhiri. Kita membedakan nggak Bang antara proses penangguhan yang diharapkan dengan intervensi? Iya, bukan. Sekarang kalau kita lihat kejadian kemarin ya, apa yang terjadi di Pengadilan Tinggi DKI, sudah tahu-tahu bahwa barang ini masih dalam proses pengiriman berkas dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi, tetapi memaksakan kehendak bagaimana kemudian Ahok bisa ditangguhkan. Padahal itu tidak memungkinkan. Dalam perspektif saya sebagai orang hukum, dan ini mungkin baru pertama kali terjadi, bahwa proses penangguhan penahanan itu bisa dilakukan secara berjenjang, mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, kemudian termasuk di pengadilan. Itu kalau yang bersangkutan di tingkat penyidikan maupun penuntutan tidak ditahan, ataupun mungkin pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan itu juga tidak ditahan. Tetapi kalau kemudian ini barang sudah divonis oleh majelis hakim, dalam perspektif hukum saya ini adalah vonis. Jadi harusnya menyangkut penangguhan itu sudah nggak perlu ada. Itu tidak boleh ada lagi. Boleh dong menghormati upaya hukum? Upaya hukum boleh, itu hak dari seorang terpidana maupun dan lain sebagainya. Itu hak, boleh mengajukan apa saja.
Tetapi berilah kesempatan kepada majelis hakim untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan, tetapi tidak boleh keluar dari koridor hukum acara. Ini yang harus dihormati. Kita semua sekarang, semua kalau kita serahkan kepada sistem hukum acara yang ada, apapun keputusannya harus kita hormati. Dan ini yang harus dilakukan oleh semua pihak, bukan hanya terjadi pada kasus Pak Ahok. Coba kita bayangkan, ini kasus sebenarnya penodaan agama itu sudah, kalau dalam data yang kita miliki, ada kurang lebih sekitar 105 kasus yang sudah pernah disidang. Sejak tahun 65 diterbitkannya undang-undang PNPS nomor 1 ini sampai dengan hari ini, termasuk Pak Ahok, itu ada kurang lebih 105 kasus. Tapi yang menonjol ada kurang lebih 10 kasus. Oke, Mas, soal ini kita bisa lanjutkan. Setelah jeda, kita akan bicara juga mengenai kasus-kasus yang pernah terjadi di tanah air, sejarahnya bagaimana. Mas Chandra juga demikian. Ada Pak Mahfud MD yang akan kita ajak bincang juga pagi ini, ya. Pak Mahfud sudah bersama kami. Mungkin kita akan bincang dengan Pak Mahfud juga. Nah, Assalamualaikum Bapak. Kita akan bincang lebih panjang Pak setelah jeda.